Sang mertua diam-diam menyelipkan kalung senilai 10 miliar ke dalam tas menantunya. Dimasukkan ke dalam tas menantu. Dengan harapan mengusirnya dari rumah dengan cara ini. Merusak reputasinya di depan semua orang. Tanpa disadari, semua tindakannya telah direkam oleh menantunya sebelumnya. Drama pendek besar sapi. Suami dan mertua bersekongkol untuk menjatuhkannya. Namun dia tidak langsung membongkar. Melainkan bersiap untuk membalas dendam. Drama pendek besar sapi. Membuat mertua dan suaminya terjatuh di mata orang lain. Keesokan harinya dia dituduh tanpa alasan. Mencuri kalung berlian senilai ratusan miliar. Mertua menuduhnya tidak jujur. Merusak citra keluarga mereka. Ingin mengusir wanita itu dari rumah. Namun wanita itu tidak mengakui semua itu. Malah menceritakan di depan umum. Bagaimana mertuanya telah menyiksa dirinya sehari-hari. Mertua takut wanita itu akan terus berbicara. Jangan berbicara sembarangan. Ingin membuat wanita diam. Namun langsung ditolak oleh wanita. Suami melihatnya dan langsung mencekik leher wanita. Berani lagi mengatakan satu kata pun, coba saja. Bagaimana? Ingin memukul saya? Video tentang kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap wanita. Kapan saya pernah memukulmu? Apakah kamu kurang memukulku? Jangan berbicara sembarangan. Saya tidak pernah memukulmu. Namun wanita menunjukkan bekas luka di seluruh tubuhnya. Menunjukkan bahwa suami adalah seorang pria munafik yang berpura-pura sopan. Suami segera menjelaskan bahwa dia bukanlah orang seperti itu. Namun, detik berikutnya, semua orang di tempat itu menerima sebuah video. Video tentang kekerasan suami terhadap wanita. Melihat rencananya telah berhasil, wanita segera mengeluarkan surat perjanjian perceraian. Menunjukkan bahwa orang yang berselingkuh dalam pernikahan adalah suami. Meskipun harus pergi dengan tangan hampa, itu seharusnya bukan dirinya. Namun mertua tentu tidak akan membiarkan wanita mendapatkannya. Malam itu dia langsung mengeluarkan tali yang sudah disiapkan. Ingin anaknya untuk mencekik wanita itu sampai mati. Kemudian mereka akan membuat sebuah perjanjian perceraian palsu. Tanpa disadari, semuanya didengar oleh pembantu di luar pintu. Foto ini. Selama kamu tidak mengatakan, tidak ada yang akan tahu bahwa itu dilakukan oleh saya. Tidak masalah. Dia minum semangkuk sup ini. Lalu dia menjadi patuh. Nyonya, cepat panggil polisi. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Kamu akan dipenjara jika kamu melakukan hal ini. Saya punya kemampuan untuk lolos dari hukuman. Chen Lu, selama kamu tidak mengatakan, tidak ada yang akan tahu bahwa itu dilakukan oleh saya. Ada 1,5 juta di sini. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Itulah semua kebenaran. Cerita yang kamu katakan sangat nyata. Tapi satu hal, Chen Lu, kamu berbohong. Foto ini, mengapa kamu di atas sana? Terlihat sangat menikmati. Karena dia adalah wanita yang dicintai oleh Li Gaisi. Wanita yang benar-benar dicintainya. Juga dari Li Gaisi. Kekasih, Chen Lu benar. Setelah saya menikah dengan Li Gaisi, saya disiksa olehnya. Saya menahan diri. Setelah Winter Sue, hakim kepala, meninggal. Saya ingin mencari tahu penyebab kematian Winter Sue. Di setiap sudut rumah hakim kepala, dipasang kamera pengawas. Wanita itu ingin menyelidiki kematian putrinya, sehingga memasang kamera pengawas di rumah. Namun dia tidak menyangka, tanpa sengaja, menemukan suaminya dan pembantu rumah tangga berselingkuh. Ternyata saat putrinya kecelakaan, karena mereka terlalu asyik dengan kesenangan mereka sendiri, tidak memperhatikan putrinya, sehingga membuatnya keluar dan tertabrak mobil. Wanita yang mengetahui kebenaran tidak tahan, maka dia memutuskan untuk bercerai. Pikiran untuk bercerai, namun dia pingsan karena terlalu sedih. Untungnya ditemukan oleh adik ipar dan dibawa ke rumah sakit. Namun, sang suami tidak menyangka. Rumah sakit menemukan bahwa dia hamil lagi. Maka dia membatalkan niatnya untuk bercerai. Dia ingin berbicara dengan pembantu rumah tangga secara baik-baik. Chen Luniu, aku ingin berbicara denganmu. Kamu dan suamiku. Kapan ini dimulai? Susu. Kamu begitu suka menjadi wanita. Tapi itu dirimu sendiri. Tidak bisa mengurus suamimu sendiri. 5 tahun yang lalu, saat baru masuk ke keluarga Li, aku dipaksa olehnya. Suamimu suka menyentuh pembantu wanita. Bersentuhan secara fisik. Kamu tahu betul. Lalu aku harus bagaimana? Tidak bisa memanfaatkannya. Hidup mewah dan senang. Jika kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memaksa kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, sekarang aku sudah hamil. Putra Gesi. Dan aku akan menjadi Nyonya Li. Sangat disayangkan. Saya juga hamil. Kamu hanya seorang wanita selamanya. Shizu. Sebagai seorang wanita, kamu seumur hidup. Bersama seseorang yang tidak mencintaimu. Pria, tidakkah kamu merasa tersinggung? Ada apa? Apa yang terjadi? Nyonya tiba-tiba mendorongku. Perutku sangat sakit. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Guys. 80 orang. Guys. Akhirnya saat adik laki-laki pulang ke rumah, menemukan seorang wanita. Barulah dia dibawa ke rumah sakit. Mulai dari hari itu, dia mengalami keguguran lagi. Dan suaminya tidak lagi menyembunyikan. Mulai terang-terangan bersama pembantu perempuan. Setelah bertemu wanita itu, langsung memberinya surat perjanjian perceraian.
ingin memberikan status kepada pembantu perempuan itu. Namun wanita itu kali ini tidak memilih untuk bercerai, melainkan langsung merobek surat perjanjian perceraian itu. Tidak disangka bahwa mertuanya bersekongkol dengan suaminya, bahkan berkomplot dengan suaminya, berencana untuk membunuhnya, dengan alasan ingin makan bersama. Sebenarnya ingin membuat wanita itu diam selamanya. Ayo makan. Benar-benar langkah yang berlebihan. Li guys, pernahkah kamu mencintaiku? Menurutmu? Jadi, pada awalnya, mengapa kamu mau menikah denganku? Ada apa? Guys. Hidangan apa yang beracun? Mereka tidak bersama. Li Gaisi menjelaskan dengan jelas. Karena itu saya juga lolos dari bencana. Rencana balas dendammu. Ceritanya sangat menarik. Itulah sebabnya dia terus menahan. Kamu yang membunuh. Merosot drastis. Apakah kamu punya bukti? Saya memiliki saksi yang bisa membuktikan. Saya bisa memanggil saksi. Tapi sebelum itu, saya ingin mereview kembali rencana balas dendammu. Setelah kamu keguguran, Chen Lu sedang hamil. Posisi kamu di keluarga Li merosot drastis. Kemudian hakim menyimpulkan rencana pembunuhan wanita. Sejak pembantu perempuan hamil, posisi keluarga wanita merosot drastis. Harus menahan siksaan mertua setiap hari di rumah. Pembantu perempuan bahkan tidak memberikan senyum. Tapi wanita tahu, semua ini adalah agar mereka bisa diusir dari rumah. Itulah sebabnya dia terus menahan. Rencana besar adalah untuk memasang perangkap. Dan langkah pertamanya adalah dengan sengaja menunjukkan kepada adik laki-laki yang tulus, berpura-pura menderita, sehingga adik laki-laki menyaksikan seluruh proses kekerasan dalam rumah tangga. Ketika kebaikan hati keponakan mulai meluap, dia menunggu kesempatan untuk menjebak. Dan kesempatan itu segera didapatkannya. Mertua ingin mengusirnya. Dengan sengaja menyalahkan wanita itu. Mencuri kalung di pesta. Mertua bahkan menghukum wanita di depan semua tamu. Keponakan yang jujur tidak tahan melihat semua ini. Maka dia mengeluarkan kamera yang telah disiapkannya sebelumnya. Dan wanita itu memang menang taruhan. Keponakan membela wanita. Dia menunjukkan kepada tamu foto kakaknya menyiksa wanita. Dan luka-luka di tubuh wanita. Berhasil memperlihatkan sifat suaminya di depan umum melalui tangan keponakannya. Mengungkapkan karakter suaminya di depan umum. Sehingga dia tidak bisa dengan mudah bercerai dari wanita itu. Langkah terakhirnya juga tidak berjalan mulus. Mertua dan pembantu wanita mencoba mengusir wanita itu. Akhirnya mereka mencoba meracuninya. Namun mereka tidak menyadari. Setiap langkah yang mereka ambil telah dirancang oleh wanita sebelumnya. Tampaknya mereka ingin meracuni wanita. Namun sebenarnya wanita menggunakan tangan Big Bull mereka untuk menghilangkan suaminya. Drama pendek Daniel. Sikat pendek. Bagaimana drama pendek bisa? Takut saya meracuni. Maaf, Ibu. Saya tidak berhak minum sup ayam yang begitu mahal. Tapi tidak ada pilihan. Kalian semua tidak percaya padaku. Saya juga merebus ikan. Seharusnya hampir matang. Balasmu. Sekarang dimulai secara resmi. Guys memiliki urusan dinas yang harus diurus. Makanlah sendirian. Ini adalah sup ayam yang baru direbus. Bawa ini ke guys. Jangan lupa makan hidangan ini. Terutama daging asam manis ini. Itu dipilih oleh saya sendiri. Guys minum sup ayam. Kedepannya, kita akan menjadi keluarga sejati. Sekarang keluarga. Jangan khawatir, saya pasti akan membuatmu bahagia. Meskipun sekarang masih agak dini, tapi dalam hatiku, kamu adalah Nyonya Li. Apakah kamu masih tidak mengakui? Kamu terus saja membohongi saya dari awal hingga akhir. Kamu harus membayar untuk ini. Membayar harga. Terlibat dalam drama. Gaisi. Gaisi, apa yang terjadi padamu, Gaisi? Sikat hidup. Inilah kebenaran tentang segala sesuatu. Cara yang cantik untuk membunuh dengan menggunakan orang lain. Kalian semua tidak mengakui. Kalian memiliki motif kejahatan sendiri. Saya tidak tahu. Mereka ingin membunuh saya. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Mengganti pangeran dengan seekor kucing. Menaruh bunga lili wangi di dalam sup ayam suamimu. Saya tidak tahu. Tidak tahu bahwa mereka ingin membunuh saya. Diantus, apakah kamu belum mengakuinya? Jika begitu, hakim, apalagi yang bisa dikatakan? Hukum mati dia. Ini hanya hakim. Tebakanmu.
Sikat pendek. Kamu masih tidak mengaku, Hakim. Terlalu banyak drama. Saya tahu siapa yang membunuhnya. Siapa, Hakim? Siapa, Hiku? Langit pendek T. Pendek. Kamu tahu siapa pelakunya? Benar. Pelaku yang membunuh kakak saya adalah